Onward, my faithful reindeer Lake Blitzen. Mika. Good day gengs, kembali bersama saya di channel Film Terus. Sesuai janji saya di video sebelumnya bahwa channel Film Terus bakal ngadain giveaway kecil-kecilan gengs. Hore! Rencananya kita bakal bagi pulsa sebesar Rp50.000 buat dua pemenang gengs. Jadi masing-masing pemenang dapat Rp25.000. Alhamdulillah. Mungkin gak seberapa ya gengs, tapi semoga bisa bermanfaat buat teman-teman setia channel Film Terus. Nah, untuk ikutan gampang kok. Cek deskripsi ya buat caranya. Pokoknya kalian tinggal klik-klik aja deh tanpa dipungut biaya sepeser pun. Dan saya juga janji bakal ngadain giveaway-giveaway lainnya mendatang sembari mengembangkan channel ini. Maka bantu share video-video ke teman kalian dong. Jangan lupa juga subscribe channel ini karena subscribe itu gratis. Dan kalian bisa kok mau unsubscribe kapanpun. Hehe. Tapi ya semoga tetap betah deh di sini. Amin. Yowes yuk ke inti videonya. Awal film menampilkan sosok wanita tua bernama Bibi Ruth berjalan di jalan kota Naninda. Kala itu, dalam suasana malam Natal, dibalut dengan turunnya salju yang dingin tapi syahdu. Bibi Ruth berhenti, memasuki suatu rumah berisikan 3 anak di mana ayahnya harus berangkat ke kantor karena ada pekerjaan di malam Natal tersebut. Bibi Ruth dipasrai untuk menjaga ketiga anak tersebut sepanjang malam. Kemudian mulai mendongengkan sebuah cerita menarik pengantar tidur untuk ketiga anak tersebut. Jadi, kita akan menyimak cerita di dalam cerita, gengs. Nah, fokus kisahnya nanti dimulai dari sini. Dongeng yang diceritain Bibi Ruth. Jadi bukan tentang Bibi Ruth dan anak-anaknya ya. Semoga gak bingung lah ya, gengs. Alkisah hiduplah seorang anak bernama Nicholas. Ia tinggal di tengah-tengah hutan dan daerah bersalju di salah satu wilayah Finlandia bersama dengan ayahnya yang bernama Joel. Joel bekerja sebagai penambang pohon biasa, sebagai mata pencahariannya untuk mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari. Ibu Nicholas diketahui sudah tiada karena diserang oleh beruang liar, sehingga hanya Nicholas dan ayahnya yang tinggal di rumah. Di suatu hari, saat mereka berdua mencari kayu, mereka dikejutkan dengan kemunculan beruang liar. Beruang yang berukuran besar tersebut semakin mendekat ke arah mereka. Mau tak mau, Nicholas dan ayahnya segera lari menyelamatkan diri. Beruntung ada anak panah yang melesat dilepaskan oleh entah siapa. Yang pasti, hal tersebut membuat beruang ketakutan dan mundur tak jadi mengejar mereka berdua. Malamnya Joel menceritakan dongeng pengantar tidur kepada Nicholas. Dongeng tentang seorang anak perempuan bernama Lumi yang tersesat di tengah hutan. Ceritanya Lumi mencari jalan pulang, namun malah semakin menjauh dan menemukan gunung berbentuk lancip hingga menyusuri daerah salju tebal hingga berada di sebuah desa tersembunyi tempat tinggal para elf bernama Elfheim yang konon katanya disebut sebagai negeri paling bahagia di muka bumi. Pada akhirnya, Lumi berhasil pulang ke selatan menuju rumahnya dengan es yang mencair. Nah, dongeng itu jangan dilupain ya gengs, soalnya relate banget sama satu cerita di ending nanti, oke? Nah, habis itu, tiba-tiba muncul seekor tikus rumahan yang sedang mencuri salah satu bahan makanan. Joel hendak memukul tikus tersebut supaya tidak menghabiskan semua makanannya kelak. Namun Nicholas memohon ayahnya supaya tidak memukulnya dan dibiarkan hidup. Si tikus ini kemudian menjadi teman dekat Nicholas karena kemana-mana selalu nempel di Nicholas. Nicholas kemudian menamainya dengan nama Mika. Bukan Mika Tambayong lah ya. Suatu saat Joel dan Nicholas diundang oleh raja untuk datang ke istananya. Saat semua warga pinggiran berkumpul di istana, si raja datang dan membuat sayembara kepada undangan bahwa barang siapa yang mampu mencari harapan dan keajaiban di seluruh penjuru negeri, maka ia akan mendapatkan imbalan dari kerajaan berupa harta dan kekayaan yang mencukupi. Semua warga tertarik dengan sayembara tersebut. Saat tengah forum, Mika si tikus malah membuat kerusuhan dengan mendekati raja. Nicholas yang berusaha menangkapnya malah nyaris dihukum oleh penjaga raja. Beruntung raja cukup baik
dan memberikan 1 koin emas untuk dibawa pulang Nicholas dan ayahnya. Teman Joel yang bernama Anders mendatangi rumah. Rupanya, yang membantu Nicholas dan ayahnya lepas dari kejaran beruang di awal film adalah Anders. Dilihat dari anak panahnya yang sama dengan anak panah saat kejadian beruang di awal tadi. Joel dan Anders mengobrol di luar rumah seperti membicarakan hal yang serius. Nicholas hanya melihat mereka dari jendela rumah. Keesokan harinya, Joel berterus terang kepada Nicholas bahwa dirinya bersama dengan Anders akan mengikuti sayembara raja dengan pergi menuju Elfheim, ya, kampung para elf yang ada di utara. Rasanya cuma dongeng ya, gengs. Tapi Joel percaya bahwa Elfheim benar-benar ada karena mendiang istrinya yang juga ibu Nicholas juga mempercayai keberadaan Elfheim bukan dongeng semata. Nicholas merengek-rengek untuk ikut ayahnya, namun ayahnya melarangnya dengan dalih perjalanan akan sangat berat, melewati badai salju dan mendaki ke gunung yang menjulang tinggi. Pada akhirnya, Nicholas harus tetap berada di rumah. Ayahnya memanggil saudara perempuannya yang bernama Bibi Carlotta untuk menjaga Nicholas selama ia pergi mencari Elfheim. Hari itu hari persiapan Joel dan rombongan sesaat sebelum meninggalkan rumah. Nicholas memeluk erat ayahnya dan melepas kepergiannya. Sang ayah menyerahkan topi merah kepada Nicholas dan memanggilnya dengan panggilan Christmas, julukan pemberian mendiang ibu. Rombongan ayah kemudian berangsur-angsur meninggalkan rumah. Kini tinggal Nicholas dan Bibi Carlotta di rumah. Dalam bayangan Nicholas, Bibi Carlotta akan menjaga dan merawatnya dengan baik. Namun kenyataannya malah terbalik 180 derajat. Bibi Carlotta mendadak jadi kejam seperti ibu tiri di kisah Cinderella, gengs. Ia mengusir Nicholas keluar rumah, menyuruhnya tidur di luar rumah yang begitu dingin diterpa salju. Dasarnya jahat, si Bibi gak suka semua hal tentang Nicholas, mulai dari Mika si tikus dan boneka lobak pemberian mendiang ibunya. Nicholas terlunta-lunta, terpaksa tidur di luar rumah di bawah susunan ranting pohon. Nicholas juga disuruh bekerja, membersihkan rumah, mencari kayu bakar, sementara si Bibi asik-asiknya nyantai duduk-duduk. Bahkan saking tak simpatinya, Bibi Carlotta dengan tega memasak boneka lobak mini Nicholas, pemberian dari ibunya, dijadikan sayur oleh si Bibi. Nicholas awalnya tak tahu kalau sayur itu dari boneka lobak kesayangannya, jadi ia makan dengan lahap. Tapi sesaat setelah ia mengetahuinya, Nicholas begitu marah. Bahkan topi merah ala Santa Claus pemberian ayahnya nyaris terbakar akibat ulah bibinya. Nicholas segera memadamkan api pada topi, kemudian menemukan gambaran rute menuju ke Elfheim di balik topi tersebut. Setelah kejadian itu, Nicholas memutuskan untuk menyusul ayahnya pergi menuju ke Elfheim. Ia tak betah lagi tinggal bersama dengan bibinya yang kejam dan tak berperi kemanusiaan. Mika si tikus begitu setia kepada Nicholas hingga mengikutinya memulai petualangan menuju Elfheim. Kebanyakan orang-orang di sana tak percaya dengan cerita-cerita dongeng keberadaan elf. Berbeda dengan Nicholas, ia bertekad menemukan jalannya. Perjalanan Nicholas begitu berat. Ia dihadapkan dengan badai salju, kemudian suhu yang begitu rendah hingga membuat badannya kedinginan. Lama ia berjalan, tapi tak kunjung juga menemukan gunung runcing sesuai gambar. Ia nyaris berputus asa dan termakan omongan orang-orang bahwa Elfheim hanya dongeng belaka. Di saat ia beristirahat dalam sebuah gua, Nicholas dikejutkan dengan Mika yang ternyata dapat berbicara dengan bahasa manusia. Jadi, kenapa Mika dari awal gak ngomong ya? Karena ia butuh belajar dulu, gengs. Hewan aja gemar belajar. Kalian juga ya. Hehehe. Dari kejadian itu, Nicholas percaya dengan adanya keajaiban kembali dan bertekad melanjutkan perjalanan menuju Elfheim. Perjalanan dilanjutkan kembali. Kali ini Nicholas bertemu dengan seekor rusa dewasa yang tengah kesakitan akibat anak panah yang menancap di perutnya. Nicholas dengan perlahan dan berhati-hati membantu mencabut anak panah tersebut dan sekilas mengetahui bahwa anak panah tersebut berasal dari Anders. Artinya, rombongan ayah Nicholas melewati area tersebut. Rusa yang kini sehat dan tenang kembali malah mengikuti Nicholas dan Mika. Rusa yang oleh Nicholas diberi nama Blitzen dengan rela memberikan tunggangan kepada Nicholas demi melanjutkan perjalanan yang lebih enak. Sampailah Nicholas di sebuah gunung lancip yang sama persis dengan gambar di topinya. Ia mengitarinya,
lama, tapi tak menemukan juga desa tersembunyi Elfheim. Hingga Nicholas pingsan, tidak mampu lagi menahan hawa dingin, menyebabkan jatuh pingsan. Dua orang elf mendatangi Nicholas yang terkapar tak sadarkan diri. Elf tua bernama Papa Topo dan elf kecil bernama Nus. Papa Topo membantu menyelamatkan Nicholas dengan memberinya mantra Dreamwake hingga membuatnya sadar kembali. Nicholas kaget dan tak menyangka bisa bertemu elf di tempat seperti itu. Ia kemudian memperkenalkan diri dan bertanya di mana letak Elfheim. Papa Topo menjawab Elfheim ada di depan. Namun Nicholas sama sekali tak dapat melihat karena keyakinan Nicholas masih setengah-setengah. Ia berusaha meyakinkan diri bahwa Elfheim benar-benar ada, dan yang benar saja, seketika pemandangan desa Elfheim terhampar di pandangan Nicholas. Singkat cerita, Nicholas membawa Mika dan Blitzen masuk ke dalam Elfheim. Ia mengikuti Papa Topo masuk ke dalam suatu lorong dan diperkenalkan dengan pesta perayaan para elf yang disebut sebagai perayaan Christmas atau Natal. Saat tengah asyik mencicipi kue, tiba-tiba pentolannya para elf bernama Mama Something datang. Ia mengamuk dan merusak pesta, memarahi semua elf peserta pesta. Ia tak terima para elf malah berpesta ketika Elfheim sedang berduka karena hilangnya seorang anak elf bernama Kip. Mama Something tahu bahwa ada Nicholas, satu-satunya manusia di sana. Marahnya semakin menjadi-jadi karena para elf membiarkan manusia memasuki Elfheim. Nicholas bertanya mengapa tak boleh ada manusia di sana. Mama Something menjawab, manusialah yang membuat masalah dengan menculik anak elf bernama Kip tadi. Nicholas menebak-nebak rombongan ayahnya lah yang melakukannya, namun hatinya tak percaya. Nicholas kemudian dikurung di menara. Di sana ia bertemu dengan peri kejujuran bernama Truth Fairy. Saking jujurnya si peri, sampai-sampai ia mengumbar semua rencana busuknya hingga bernasib sama dikurung di menara lebih awal. Di menara itu juga, Nicholas nyaris jadi santapan troll raksasa. Beruntung peri jujur mau menyelamatkannya, sekaligus membantunya keluar dari kurungan di menara. Setelah dikejar-kejar pasukan penjaga Elfheim, Nicholas berhasil keluar gerbang Elfheim bersama Mika dan Blitzen. Nicholas sudah berjanji untuk mencari Kip yang hilang dan membawanya kembali ke Elfheim. Sampai akhirnya, mereka tiba di suatu hutan, menemukan tali yang terlilit pada sebuah kurungan. Ternyata yang ada di dalam kurungan tersebut adalah Kip yang mereka cari. Betapa terkejutnya Nicholas melihat di dekat kurungan, ternyata ada rombongan ayahnya. Ini berarti memang benar yang culik si Kip itu ayah Nicholas, Anders, dan teman-temannya. Nicholas tertangkap basah oleh teman ayahnya. Ayah Nicholas begitu terkejut dengan kedatangan anaknya yang menyusul sejauh itu. Nicholas kemudian meminta ayahnya melepaskan Kip dan mengembalikannya ke Elfheim. Tapi Anders menolak mentah-mentah keinginan Nicholas karena Kip akan menjadi hadiah keajaiban dan harapan yang akan dibawa ke hadapan raja. Ayah Nicholas tak bisa berbuat banyak. Ia kemudian menuruti perkataan temannya tersebut. Ia sendiri yang kemudian mengikat Nicholas supaya tidak berbuat aneh-aneh. Blitzen juga diikat oleh rombongan temannya. Malam harinya, di saat teman-teman Joel terlelap, Joel tiba-tiba melepaskan tali yang melilit tubuh Nicholas. Ia juga melepas Blitzen dan mengeluarkan Kip dari kurungan. Joel menginstruksikan anaknya untuk segera kembali ke Elfheim demi mengembalikan Kip. Para teman Joel termasuk Anders kemudian terbangun. Melihat Nicholas dan Kip akan melarikan diri, mereka semua kemudian berusaha mengejar. Joel berhasil ditarik oleh Blitzen yang ditunggangi Nicholas, namun malah membebani rajunya. Joel akhirnya mengorbankan dirinya terjatuh dari tebing supaya Blitzen dapat terbang membawa Nicholas. Melihat hal tersebut, Nicholas terlarut dalam kesedihan setelah kehilangan ayahnya yang berkorban untuk selamanya. Ya, ayahnya mati. Namun perjalanan harus lanjut. Nicholas berusaha tabah dan menguatkan diri supaya pengorbanan ayahnya tidak sia-sia. Sampailah Nicholas di Elfheim kembali. Ia mengantar Kip kembali ke keluarganya. Nicholas dan Kip disambut dengan meriah oleh para elf penduduk Elfheim. Mereka memuji Nicholas yang tulus membantu kaum elf demi perdamaian. Ia juga dipuji oleh peri jujur dan diyakinkan olehnya bahwa Nicholas harus tabah dan membuka lembaran baru setelah kehilangan ayahnya. Semua elf bersorak-sorai. Orang tua Kip memberikan hadiah gangsing dan coklat untuk Nicholas. Nicholas kemudian mendapatkan ide.
Ia berusaha mewujudkan mimpi mendiang ibunya dengan membawa coklat-coklat dan hadiah untuk para anak-anak di malam tersebut. Semua elf kemudian giliran membantu mewujudkan keinginan Nicholas, ramai-ramai membuat coklat dan hadiah kerajinan tangan. Pada akhirnya hadiah dan coklat telah siap dan segera akan disebar oleh Nicholas ke anak-anak di seluruh wilayah kerajaan. Namun tiba-tiba Mama Something muncul dengan amarah yang meledak, mengeluarkan sihir dan mencegah Nicholas pergi dari Elfheim. Rupanya ia tetap belum terima dengan kelakuan manusia meskipun Nicholas sudah membantu mengembalikan Kip. Namun seketika Mama Something terenyuh setelah melihat benda yang terkalung di leher Nicholas begitu familiar dengannya. Ia bertanya dari mana Nicholas mendapatkan kalung tersebut. Nicholas menjawab, kalung tersebut merupakan peninggalan dari ibunya. Mama Something seketika sedih mengenang masa lalunya bersama seorang teman manusianya saat kecil yang ternyata adalah ibu Nicholas. Dibuktikan dengan Mama Something yang mengeluarkan kalung yang sama dengan milik Nicholas itu. Nah, ingat lagi gengs, di awal-awal saat ayah Nicholas dongengin tentang anak perempuan bernama Lumi, jadi si Lumi ini nama panggilan ibunya Nicholas. Nah, relate kan? Jadi gak sekedar dongeng belaka. Nicholas menyadari semua itu dan berkata kepada Mama Something bahwa ibunya selalu memanggilnya dengan panggilan Christmas supaya berharap para elf tetap berpesta, berbahagia, dan tetap damai sejahtera. Mama Something memahaminya dan mengerti. Seketika bilang bahwa Nicholas sangat mirip dengan ibunya. Pada akhirnya, ia merelakan kepergian Nicholas dari Elfheim. Nicholas terbang membagikan permen dan hadiah kerajinan kepada anak-anak di seluruh penjuru wilayah. Ia juga mengajak raja menunjukkan keajaiban dan harapan yang diinginkan raja di awal. Nicholas mengajari raja arti harapan yang sebenarnya, bahwa berbagi kebahagiaan pada semua orang adalah harapan terbaik yang paling nyata. Kembali ke Bibi Ruth dan 3 anak, Bibi Ruth selesai mendongengkan cerita. Pas sekali dengan ayah si anak yang sampai di rumah pulang dari kantor. Keajaiban juga terjadi pada mereka, di mana tiba-tiba ada pohon Natal lengkap dengan pernak-perniknya di ruang tamu. Malam itu pun menjadi malam Natal yang sempurna untuk keluarga ayah dan 3 anak. Film ditutup dengan Bibi Ruth yang berjalan meninggalkan rumah tersebut. Dari sini kita bisa mengambil banyak pelajaran, gengs. Salah satunya yaitu berbagi kebahagiaan dan sering membantu sesama manusia akan mengantarkan kita pada harapan yang sejati di masa depan. Kalau menurut kalian gimana, gengs, tentang film ini? Tulis pendapat kalian di kolom komen ya. Oh iya, jangan lupa ikutan giveaway kita ya. Thanks for watching, gengs. Tetap stay di channel Film terus ya, buat update alur cerita film terbaru.